abiotik. Tulis dulu di depan ya. Ya. Yang di belakang bisa diam? Bisa, Bu. Hari ini kenapa? Udah ke WC? Jalan ke sana. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ada 3 ya anak-anak. Oke, semuanya bisa baca sama-sama di depan. Baca sama-sama ya. Menjelaskan. 1. Menjelaskan komponen biotik dan abiotik. 2. Mengidentifikasi contoh komponen biotik dan abiotik. Yang 3. Menjelaskan hubungan antara biotik. Oke, jadi sebelum Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen biotik dan abiotik ya. Ya. Oke, jadi mulai dari pengertian lingkungan ya. Jadi anak-anak, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam lingkungan itu tuh ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan alam dan lingkungan alam ya. Ada apa tadi? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan alam. Dan lingkungan alam. Nah, lingkungan itu tuh terdiri atas 2, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kira-kira sampai di sini yang tahu pengertian dari lingkungan biotik dan abiotik? Belum tahu? Tahu? Rino tahu? Ya, Rino komponen biotik itu apa? Adalah benda yang hidup. Kalau komponen abiotik? Benda yang jadi. Oke, tepuk salut dulu untuk Rino. Tepuk salut. Salut, salut.
komponen biotik itu bisa bernafas, bisa bergerak, tumbuh dan berkembang. Terus itu tuh berkembang biak dan memerlukan makanannya. Kira-kira siapa yang tahu contoh dari komponen biotik? Ya Arif? Ayam. Terus apa lagi? Anjing. Apa lagi? Aryo? Virgi? Sapi. Elvi? Kambing. Jay? Kuda. Juga? Kucing. Risa? Babi. Kucing. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, jadi komponen biotik itu tidak hanya hewan saja, anak-anak. Ada tumbuhan, ada manusia, ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti apa? Jadi mikroorganisme itu seperti bakteri atau jamur. Pernah duduk di sini, Erino? Jadi yang kedua itu peran komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu memiliki peran dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu tuh lingkungan, ya. Ekosistem itu lingkungan. Jadi contohnya tuh produsen. Produsen itu yang menghasilkan apa? Makanan. Contohnya itu seperti tumbuhan hijau. Terus mereka itu tuh membuat tumbuhan itu tuh membuat makanan sendiri melalui apa? Daun. Melalui daun. Melalui fotosintesis. Terus yang kedua itu konsumen atau pemakan. Jadi konsumen atau pemakan. Contohnya itu seperti hewan dan manusia. Karena hewan dan manusia itu tuh pemakan makhluk hidup yang lain. Terus yang ketiga itu tuh ada pengurai. Pengurai itu contohnya tuh seperti jamur dan apa tadi Pak ngomong tadi? Bakteri. Jadi mereka itu tuh menguraikan sisa makhluk hidup dan menjadi zat hara. Jadi yang kedua itu ada komponen abiotik. Jadi kalau tadi komponen abiotik itu adalah komponen yang apa? Komponen biotik adalah komponen yang apa? Benda hidup. Berarti kalau komponen abiotik itu adalah komponen apa? Benda mati. Jadi ciri-ciri itu seperti apa? Kalau ciri-ciri komponen biotik tadi kan bisa bernafas, berkembang biak. Kalau komponen abiotik itu tuh dia punya ciri-ciri itu seperti apa? Siapa yang tahu? Ya Rino? Batu. Dia batu itu adalah dia contoh dari komponen abiotik. Ciri-ciri dari komponen abiotik itu apa ya Rino? Apa Rino? Benda mati. Terus apa lagi? Tidak bisa bergerak. Terus apa lagi? Tidak bisa bergerak. Oke, betul sekali. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen benda-benda tidak hidup. Dia tuh benda-benda tidak hidup, tetapi dia itu tuh ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ada tanah, ada air, udara, cahaya matahari dan suhu. Juno ngantuk? Terus fungsi dari komponen abiotik. Siapa yang tahu fungsi dari air? Fungsi air itu apa? Masak. Ya, memasak, betul sekali. Elvi? Melembabkan. Terus Bisa menyiram bunga. bisa menyiram bunga. Terus cuci? Bisa mencuci. Air? Bisa minum. Bisa minum. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi fungsi air itu untuk minum dan untuk kehidupan. Terus kalau fungsi tanah itu tempat tumbuhnya Tanaman. Terus kalau udara itu untuk apa? Untuk bernafas. Untuk apa? Bernafas. Bernafas. Untuk apa tadi? Bernafas. Bernafas. Terus kalau fungsi matahari itu untuk apa ya? Untuk menghangat. Energi itu udah punya fungsi itu apa? Menghangat
Nah, contoh tumbuhan itu tuh dia itu membutuhkan air, membutuhkan tanah, dan membutuhkan apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Terus kalau hewan itu tuh membutuhkan apa? Makanan. Makanan. Terus apa lagi? Oksigen. Oksigen. Terus apa lagi? Air. Air. Terus apa lagi? Makanan. Makanan. Ikan juga? Ya. Terus kalau manusia itu membutuhkan apa? Air. Tadi kan kita sudah bikin kesepakatan kelas toh. Nah, berarti kita harus apa? Kalau Ya. mau menjawab pertanyaan harus apa? Jadi Arino Membutuhkan oksigen. oksigen. Terus ini Ari Membutuhkan tempat tinggal. membutuhkan tempat tinggal. Ewi Membutuhkan gedung. membutuhkan gedung. Aryo udara. Virgi Makanan. membutuhkan makanan. Jadi manusia itu tuh dia tuh membutuhkan semua komponen tersebut. Jadi manusia itu membutuhkan komponen biotik dan komponen Biologi. Oke, jadi sekarang kalian sudah ngerti atau belum? Sudah. Benar. Benar. Oke, jadi sekarang ibu akan membagi kalian di dalam kelompok ya. Jadi sebelum ibu membagi kalian di dalam kelompok, ibu minta kita semua ini keluar ya. Kita mengamati di depan kita punya lingkungan sekolah ini kira-kira ada apa saja ya. Kira-kira di luar itu kita menemukan benda hidup atau benda tidak hidup ya. Kita semua keluar, mau keluar tidak? Jadi keluarnya tertib ya. Berurutan dari sini. Jadi siapa? Ya. Semua? Sudah. Oke, sekarang kita
rumput. Masih dari abiotik, batu, matahari, dan air. Sudah semua? Yang belum dipercepat Virgi, kenapa tidak cuci kompor? Sudah selesai? Sudah? Oke. Semuanya berada di depan ya. Duduk dalam bentuk kelompok. Duduk dalam bentuk kelompok. Ayo. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok satu bisa maju? Bisa ya? Bisa. Kelompok kelas apa? Iya atau Erin? Iya. Iya. Iya dulu, besok kalau lagi ya. Bisa ya? Juga tuh Ale harus berani kalian presentasi tugas ini masih malu-malu nih. Iya nih. Ya, kelompok satu maju sudah. Sudah, ibu baca ini. Baca yang kamu suka jatuh dulu. Ini. Kita harus kerja tuh. Baca yang susah kerja masih. Ayah termakan komponen biotik karena komponen biotik itu komponen benda hidup. Jadi bisa tuh. Oh, jadi kita masuk. Sudah, maju sudah kita nih. Baku juga main. Ya. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan diskusi kami. Yang pertama, alam itu biotik. Batu itu abiotik. Matahari itu abiotik. Air itu abiotik. Mana? Baca ini. Nama benda yang saya harus mengamati di luar itu apa saja? Abiotik, bejati abiotik, bunga itu biotik, manusia biotik, musik itu abiotik, hewan itu biotik, kita nama itu biotik. Keterangannya apa? Papan itu komponen apa? Ya, besar lebihan. Komponen di luar itu suara besar dari cepat sudah selonja itu. Papan benda mati, meja benda mati, bunga benda hidup, manusia benda hidup, kursi benda mati, hewan benda hidup. Oke, Benda hidup. tepuk salut untuk kamu Pak. Tepuk salut. Dan dia Oke, sekarang ibu akan merangkum kembali materi-materi yang sudah yang dari tadi dijelaskan. Terus tambah lagi dengan materi yang mengerjakan KPD ini. Dijelaskan sedikit deh. Ya. Oke, jadi komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup yang ada di lingkungan. Jadi itu tuh benda-benda yang hidup contohnya seperti manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Terus
komponen abiotik adalah komponen benda-benda benda-benda mati yang ada di lingkungan. komponen itu seperti batu, seperti Kayu, bangunan, seperti kayu, panas, bukuin, tas, laptop, sendal, HP, semua yang kamu sebut itu sebentar ya.
kita hari ini sampai di sini. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu apa nih? Yaitu kita akan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Jadi sebelum kita pulang ini jangan lupa kalian itu belajar yang materi-materi yang akan kita bahas di minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi minta satu orang untuk pimpin doa. Ayo. Ayo. Semuanya berdiri sudah. Tuhan yang suruh mereka Gambar